Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Semuanya katakan Shalom Israel. Shalom Israel. Mari bertepuk tangan kemar. Sama-sama bernyanyi segala puji syukur. Come on. Hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Semuanya siap kemana? 1, 2, 3, go. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Segala puji, come on. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama. Katakan haleluya. Amin. Mari kita lambaikan tangan bersama-sama. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Come on. Sorak. Bisa lebih kencang lagi, Mas. Sing out. Mari kita melompat, kemana? Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Come on. Come on. 1, 2, 3, go. Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Oh, Lord, you are good. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation. Here we go, come on. 1, 2, 3, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Woo! We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good.
are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, yeah. Your mercy endureth forever. People from every nation and tongue. Semuanya saya kemana? 1, 2, 3. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Hey, yeah. We worship you. Hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Come on. Yes you are, yes you are, yes you are. Semua tangan semua diri, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. Come on. Hey, hey, hey. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. Mari kita menari bagi Dia, come on. We go. Hey, come on. Hey, hey, hey. Come on. Hey, hey, hey. Come on. Mari beri sorak-sorak yang paling meriah bagi Allah kita. People from every nation and tongue, from generation to generation. Sekali lagi people, people. Amin. Cuma Tuhan saja, come on, singa. People. Come on, people, people, people. 1, 2, 3. We worship you. We worship you for who you are. Oh, we worship you. Hallelujah. We worship you for who you are, for who you are, for who you are, for who you are. You are good. Haleluya, haleluya. Bila kasih tos sama kanan kiri depan belakang, senang ketemu kamu di tempat ini loh. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak kau dipuji, dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan.
Hallelujah, hallelujah. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great, greatly. Mari setiap kita menyembah, mengangkat suara menyembah. Oh namanya, namanya, namanya. Kiramaya sa, kiramaya sa. Hallelujah, hallelujah. Kiramaya, namanya. Uramaya, namaya, shanamaya, namaya, namaya. This is my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Dancing, dancing. My soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art.
that sings my soul. I sing till God to thee. How great thou art. How great, how great, how great, how great thou art. How great thou art. How great thou art. Come on, how great thou art. How great thou art. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus saja. Haleluya. To you be all the glory, every praise. For only you matter. Hanya Engkau yang penting, Tuhan. Kami bukan siapa-siapa, kami bukan apa-apa. Tidak ada seorang pun di antara kami itu adalah wujudnya. Setiap kami hanyalah bayang-bayang Tuhan. Iota kecil dari kemuliaan-Mu. Tuhanlah yang senantiasa kami muliakan. Yesus, Kau kucinta. Engkau menjamah setiap jemaat-Mu yang di sini, maupun suatu hari nanti kalau ini ditayangkan dan banyak orang menyaksikan. Bagi Tuhan tidak ada onsite atau online. Tuhan itu alive, Tuhan itu hidup. Nyatakan kehendak-Mu, kemuliaan-Mu. Kami yang ada di Holy Land hari ini, kami berserah diri. Lawatlah kami, Kau yang kami rindu. Only you. Hanya Engkau yang kami rindukan, Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu erat-erat di balik salib-Mu, Yesus. Agar umat bertumbuh karena melihat Engkau dan mendengar firman-Mu. Kuundang kehadiran-Mu, sahabatku Roh Kudus. Allah Roh Kudus tercinta. Berkarya, bekerjalah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan duduk dulu. Senang sekali bisa bersama-sama di Holy Land hari ini. Kita bisa melihat kanan kirinya, resapi wajah-wajah di sebelah Anda. Itu orang-orang yang Tuhan cinta loh. Tuhan sayang. Katakan pada satu sama lainnya, Jesus loves you. Yes, yes He does. And we love you too. Puji Tuhan, silakan duduk ya. Shalom and welcome. Sekalipun yang hadir di sini adalah 1% daripada 1% lebih dari total jemaat kita. Hati saya sebagai gembala, apalagi hati Tuhan Gembala Agung, Tuhan gak melupakan orang. Kita di sini tidak boleh hadir di Holy Land demi diri sendiri. Tentunya ada pasangannya yang gak ikut, anaknya, saudaranya, keluarganya, temannya, rekannya, atau teman-teman CG-nya, teman-teman sekota. Saya percaya kita datang ke sini juga bersyafaat untuk mereka. Hati saya juga tertuju ke 99% jemaat kita yang gak bisa hadir di sini. Saya menganggap kita semua diberkati dan beruntung bisa secara fisik hadir di Holy Land. Siapa yang merasa demikian, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Gak bisa saya sebut satu-satu, city demi city, kota demi kota, atau gereja kita di mana-mana, termasuk keluarga Saat Teduh, bukan hanya keluarga Gereja Mawar Sharon hari ini di Holy Land kita bersatu. Saya bersyukur sekali ya. Nggak tahu hati saya itu meluap-luap dengan rasa cinta. Sungguhan, hati kami, hati istri saya dan saya, kami merasa hati kami meluap-luap dengan kasih. So excited untuk bisa ketemu dengan Anda. Sungguh, dan hati itu terharu ketika masuk hadirat Allah. I love you, we love you so much. You know you're loved. Tahukah Anda semua dicintai oleh Tuhan dan dicintai oleh kami. Hari ini saya membawa sebuah pesan dari Tuhan Yesus. Sebuah pesan sederhana. To kick it off, untuk membuka journey perjalanan kita. Pesan itu adalah tentang ada hubungan dengan tempat ini atau Bet-Shean. Saya akan mengajak Anda membuka 1 Samuel pasal 31. Saya berikan judul orang-orang gagah perkasa di Bet-Shean. Yes. Saya imani orang-orang gagah perkasa di Bet-Shean. Bet-Shean itu mana? Ya sini. Orang-orang perkasa itu adalah Anda. Katakan amin. Suatu hari Tuhan akan menggenapi, tidak lama lagi. 2030 300 gereja. Berarti ada 300.000 murid Kristus di dalam gereja kita by 2030.
Tidak lama kemudian, saya imani kita sama-sama berlari dengan generasi berikutnya. 1.000 gereja lokal yang sudah kita canangkan sebagai visi dengan 1 juta murid Kristus, itu pasti akan terjadi. Hopefully dalam masa muda kita atau di usia sekarang. Makanya kita nggak boleh berlamban-lamban. Every one of you is destined to be a leader. Setiap Anda telah ditentukan oleh Roh Kudus untuk menjadi pemimpin. Mungkin sekarang sebagian masih di gua Adulam. Masih bermasalah, masih dikejar hutang. Sebagian lagi masih kepahitan. Ada juga yang masih coba-coba. Lihat dulu gimana nanti. Bagaimanapun keadaan rohani Anda hari ini, ingatlah, destiny atau tujuan Anda sudah pasti. Allah memanggilmu untuk membangun visi. Tidak ada satupun di antara kita diselamatkan oleh Yesus di Golgota, di sebelah selatan, kita di utara. Nanti berapa hari ini kita akan pergi ke situ, ke Yerusalem. Di Kalvari Yesus mati bukan supaya kita masuk ke sorga. Itu pasti, itu sudah pasti. Anak kalau lahir itu bukan supaya dia dilahirkan, supaya dia dibesarkan. Kalau anak lahir normal, lahirnya sehat, ya puji Tuhan sehat walafiat. Setiap kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus bukan supaya kita jadi biasa. Masuk sorga itu sudah pasti, nggak usah tanya. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, sudah ada di manifestnya Tuhan. Kalau kita naik pesawat, ada di manifest passengers atau penumpang. Udah nggak usah lagi diapa-apain, nggak dihapus, nggak. Bahkan kalau tidak datang pun ditunggu-tunggu. Kecuali kalau lama-lama nggak tiba. Makanya itu jangan lama-lama murtadnya. Saya percaya Tuhan itu sudah menulis kita di kitab kehidupan. Yang percaya angkat tangan. Puji Tuhan. Tapi kita tidak dilahirkan kembali supaya lahir. Kita mau dibesarkan sama Tuhan. Tuhan mau jadikan kita besar. Tapi bukan besar menurut definisi dunia. Besarnya kita itu bukan menurut syarat duniawi. Besar itu berarti aku punya ini, punya itu. Kalau semua itu kita miliki tanpa Yesus dan tanpa tujuan dari sorga, semua itu sia-sia dan percuma. Tapi setiap kita itu dipanggil untuk jadi besar. Waktu dulu saya pertama kali lahir baru, Tuhan ngomong sama saya begini, saya nggak tahu kalau itu Tuhan ngomong loh. Saya kira itu hanya pikiran saya saja. Philip, kamu akan kupakai secara luar biasa. Saya bilang, anak nomor 2, saya itu anak nomor 2, kecepit di tengah, Koko dan adik saya semua laki-laki. Dari kecil semua orang manggil saya Angong-Angong dalam bahasa. Ini panggilan saya jangan dipanggil gitu loh ya, awas saya nggak mau foto nanti. Angong itu sakwa itu artinya si idiot, si bodoh. Masa sih Tuhan, saya adalah anak yang paling pelin-pelan. Tuhan bilang, Tuhan mau pakai aku secara luar biasa. Itu bukanlah jadi luar biasa, dipakai secara luar biasa itu bukan jadi luar biasa. Yang luar biasa tetap Tuhan, kita ini biasa aja lah. Jadi orang itu biasa aja, nggak usah gimana lah, biasa aja jadi orang. Yang luar biasa itu Tuhannya, urapannya. Tapi untungnya saya percaya loh. Saya berkata, Tuhan, I believe. Aku percaya. Padahal waktu itu, ya ampun, sebagai anak umur 18 tahun, masih belum tahan ini, tahan itu, nggak tahan pencobaan, jatuh bangun dalam dosa. Masa ya? Tuhan, kau nggak salah pilih ya? Tuhan tidak melihat masa lalumu, bahkan Tuhan tidak melihat masa kinimu. Tuhan melihat masa depanmu. Dan setiap Anda akan jadi pemimpin. Tapi ada di sini yang berkata, tapi Pastor Philip, apakah saya nggak terlalu tua ya? Oh, jangan salah. Welcome to the story of Musa. Musa itu umur pas sesuai 80. Baru terima panggilan semak belukar yang terbakar. Wow. Never too late. Never too early untuk menjadi orang perkasa. Nah tempat ini tempat bersejarah Betsean. Mana ya kalau nggak salah gunungnya di sebelah situ ya. Situ atau mana ya? Tempat sedih sih. Tempat raja pertama Israel bukan digantung. Gimana digantung? Oh nggak punya kepala. Dipenggal kepala dia. Nggak cuma dia aja kepalanya yang dipenggal. Anak-anaknya kena juga. Be careful my friend. When you sin, the next generations will reap your sin. The consequences of your sin. Hati-hati saudaraku. Kalau kita mau berbuat dosa secara sengaja hari ini. Yang menua itu nanti anak cucu. Itu Yonatan salah apa? Yonatan itu gagah perkasa. Dipenggal gitu aja kayak ayam. Waktu saya kecil saya pernah melihat bopo saya atau nenek saya umur 4, saya melihat bagaimana membunuh ayam. Dia memasakkan untuk cucunya, termasuk saya. Itu ayam dibunuh di lehernya. Aduh, mengerikan. Betapa ngerinya konsekuensi dosa. Tapi saya tunjukkan, lebih ngeri daripada pembunuhan yang terjadi pada Saul yang badannya dipaku di tembok. Dia nggak digantung, karena dia sudah dipenggal. Dia dipakukan ke tembok. Dengan paku gede-gede itu pasti, itu paku bangunan, itu bukan paku-paku kecil-kecil itu.
Yonatan kena sekalian dan anak-anaknya. Mati enggak? Yonatan itu orang gagah perkasa loh. Sekalipun dia hidup benar, tetap kena imbasnya. That's why, makanya itu, demi supaya anak-anakku gagah perkasa, bukan hanya anak kandung tapi anak rohani pula, aku harus mendekat ke Kristus karena aku tahu di luar Kristus aku pecundang. Saya bisa pemberani misalnya, tentara jago perang. Tapi kerohanian itu tidak ada hubungan dengan fisik dan otot baja kita. Nggak ada hubungan juga dengan kekayaan dan harta. Kalau kita hari ini hidup oleh roh, kita pasti mematikan perbuatan daging. Tapi kalau kita hidup karena daging, Roh Kudus akan seolah-olah tanda kutip mati di dalam diri kita. Roh Kudus nggak bisa mati ya, tapi seolah-olah dipadamkan. I cannot. Demi anak-anakku gagah perkasa, aku nggak mau Yonatanku dipenggal kepala. Dipermalukan demikian rupa itu telanjang di tembok itu berapa hari. Saya nggak tahu di mana ya, kalau nggak salah gunungnya di sebelah situ ya. Where is it? Someone help me. Is it over there? Ya di situ ya. Kalau Anda lihat di sana itu loh, tepatnya Raja Saul dipaku di tembok dan anak-anaknya. Kalau saya baca cerita ini saya mengenaskan di hati, saya nggak happy. Saya nggak happy ketika seorang hamba Tuhan jatuh. Saya nggak happy ketika orang Kristen larikan duit orang lain, Kristen atau bukan. Saya nggak happy ketika saya melihat kelakuan dan pengakuan beda di mulut umat Kristiani. Bahkan pendeta-pendeta yang jatuh dalam amoralitas. Kita nggak bahagia. Di antara sesama saudara seiman, tidak ada persaingan. Saul adalah sebuah kejadian yang membuat Daud meratap. Waktu saya baca ayat ini, saya menangis. Sungguhan, waktu saya mempersiapkan untuk hari ini, saya baca lagi itu, saya nangis. Karena saya tahu saya harus khotbah di Betsean. Tempat di mana Saul di sebelah sana dipaku telanjang. Kita baca dulu ayatnya. 1 Samuel 31 ayat 8. 1 Samuel 31 ayat 8 sampai 13. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa, yang mana juga di daerah sini-sini juga. Mereka memancung kepala Saul alias memenggal, merampas senjata-senjatanya. Senjatanya dirampas dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar baik itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Diparadekan gitulah ya. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asitoret. Kuilnya nggak ada lagi tentunya. Itu di kuil berhala. Dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Betsean. Coba lihat di sebelah sana. Persis di situ. Cuma berapa kilometer saja. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar kabar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Betsean sebelah situ. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat di sana. Ini fokus dari cerita kita hari ini. Khotbah saya tidak terfokus kepada Saulnya, kepada sekelompok pahlawan yang tanpa wajah, tanpa nama di dalam Alkitab, yaitu orang-orang Yabes Gilead. Sebagai gembala Anda, saya ingin kita menjadi orang Yabes Gilead. Bukan mengulangi kesalahan Saul. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon Tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari. Orang-orang gagah perkasa di Betsean, saya ingin menceritakan tentang orang Yabes dan Gilead. Bagaimana itu relevan untuk kita umat Kristiani hari ini. Ayat 8. Ketika keesokan harinya orang Filistin, musuh bebuyutan, datang merampasi orang yang mati terbunuh itu. Jangan kira kalau kita mati dalam dosa kita, selesai ceritanya. Selama masih ada Filistin rohani, yaitu roh-roh jahat di udara, masih ada Lucifer, masih ada the devil atau iblis, mati hanyalah sebuah episode bagi orang-orang yang hidup di luar Tuhan. Lalu setelah itu akan dirampasi. It doesn't end with death. Makanya itu, people who follow Christ also, their life, their eternal life isn't ended by death here on earth.
Termasuk kita-kita yang hidup bagi Tuhan itu juga nggak selesai waktu kita mati. Gajah mati meninggalkan apanya? Gadingnya. Lalu habis itu harimau mati meninggalkan lorengnya. Kalau orang-orang benar mati meninggalkan apa? Meninggalkan warisan ilahi. Tidak berhenti. Inilah intisari Christianity atau kekristenan. Kekristenan itu bukan agama. Agama yang terdaftar di dalam pemerintahan. Kekristenan itu hubungan selama-lamanya dengan Tuhan. Dan hubungan itu nggak selesai waktu kita mati. Waktu kita meninggal, Tuhan Allah perjanjian nggak kelar dengan Abraham, dilanjutkan. Dia Allah Ishak, dia Allah Yakub. Bapak Ibu Saudara, ini kabar baiknya. Rencana Tuhan dalam hidupmu terlalu besar untuk kau nikmati sendiri dan tidak berakhir dengan Anda. Ketika kita meninggal, gajah mati meninggalkan gadingnya, orang benar mati meninggalkan Tuhannya untuk warisan, untuk anak-anak keturunannya. Luar biasa. Tetapi setan juga begitu. Dan mereka semuanya merampasi orang-orang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul, jadi dipenggal. Mati aja mestinya cukup kan, tapi mereka memenggalnya. Merampas senjata-senjatanya. Dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar baik, kabar itu di kuil berhala dan kepada rakyat. Hari itu Saul mati, dirampas senjatanya. Setiap kita punya talenta, setiap kita punya senjata. Sebenarnya waktu kita itu digoda, waktu kita dicobai, waktu kita mengalami serangan-serangan iblis dalam hidup ini, sebab peperanganmu bukan melawan manusia atau darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Sebenarnya yang setan mau bunuh dalam diri kita, itu bukan nyawa, setan tidak mau ambil uangmu, bahkan kesehatanmu. Setan mau membunuh potensimu. Yang paling iblis takutkan pada diri seorang Kristen yang lahir baru adalah potensi ilahinya, senjatanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ada perisai iman, ada baju zirah keadilan, ada ketopong keselamatan, ada pedang roh, itu yang paling dia takuti. Ampun setan kalau ketemu itu. Orang yang hidup oleh firman, yang tiada pun jadi ada karena hidupnya. Setan takut dengan potensi ilahi itu. Jadi setan happy kalau membuat kita kerdil, membuat kita percaya bahwa kita diselamatkan hanya supaya demi masuk surga, lalu ya sudah. Setan paling takut orang Kristen yang memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Setan paling ngeri dengan anak-anak Tuhan yang berserah penuh kepada Tuhannya, kepada juru selamatnya. Mereka memancung kepala Saul, saya lihat, dari sini kan kita bisa lihat watak musuh. Setelah itu malah rampasi senjata-senjatanya. Buat apa? Itulah pialanya. Saya yakin senjata-senjata Saul dipajang di kuil-kuilnya orang Filistin. Bahkan mungkin beberapa jenderal dan rajanya minta barang museum di rumah. Saya yakin senjata Saul mungkin yang terkenal itu bajunya, baju zirahnya. Itu loh, baju perangnya seperti di film-film perang Eropa zaman dulu. Itu pasti dipajang itu di dindingnya seorang jenderal Filistin. Baju yang sama yang dulu coba dikenakan pada seorang bocah kecil namanya Daud. Lalu dia nggak bisa berjalan karena terlalu besar. Karena Saul itu tinggi. Satu kepala lebih tinggi daripada orang Israel lainnya rata-rata. Dan baju itu dikasih ke Daud, dia berkata, aku nggak bisa, aku ini a shepherd boy only, aku ini hanyalah anak gembala. Aku hanya bisa ngambil batu kali 5 dan aku akan lemparkan nanti ke Goliat musuh Allah. Itu baju, termasuk senjatanya Saul, dirampas semua. Saya bisa bayangkan itu menjadi trofi musuh. Tahukah trofi musuh dalam kehidupan Anda? Setan bahkan tidak mau ambil kesehatanmu, uangmu. Dia nggak perlu. Setan nggak mau ambil nyawamu, untuk apa? Tapi setan itu takut sama potensimu. Nah, untuk itulah datang ke Israel kali ini kita mau menghayati. Potensi apa yang ada pada diri kita hari ini? Senjata apa yang Tuhan berikan? Sebagian orang senjata adalah suaranya. Beberapa orang itu brainy, punya otak. Jikalau Roma 12 dikenapi, dia bisa mengalami pembaharuan akal budi oleh firman Allah. Luar biasa, otak itu akan dipakai dengan segala kreativiti atau kreativitas. Beberapa orang punya koneksi, beberapa lagi punya money. Tapi setiap kita punya sesuatu untuk kita persembahkan yang akan membuat perbedaan dalam kehidupan banyak orang. Perbedaannya itu antara, nggak tanggung-tanggung,
Bukan kehidupan yang baik dan kehidupan yang lebih baik. Atau a good life and a bad life. Bukan. Perbedaan itu nanti adalah antara sorga dan neraka. Your life can change hidupmu bisa mengubah arah hidup orang secara kekal. Tahukah Anda setiap Anda punya DNA itu? Dan dia diambil semua senjatanya, lalu menaruh senjata Saul di kuil Asitoret dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Betsean. Menurut saya orang-orang Filistin dalam hal ini sangat-sangat jahat. Mengapa? Mati aja seharusnya cukup. Ternyata ada sesuatu yang lebih ngeri dari mati. Mereka mau membuat sebuah pernyataan atau sebuah statement. Dipakukan di sana berhari-hari, berminggu-minggu kali. Tahukah iblis selalu bekerja lewat benih-benih ini? Pahami. Dia nggak cukup membunuh, mencuri, membunuh, membinasakan. Dia mencipta trauma dalam hidupmu. Adakah di sini orang-orang yang masih punya trauma tertentu? Kalau Anda masih punya trauma tertentu, iblis masih punya paku di hidupmu. Mau tahu kenapa dipakukan di situ? Supaya jadi trauma bagi bangsa Israel. Lihat itu rajamu, aku telanjangi, aku pancung kepalanya. Dan aku tancapkan di tembok, itu cukup keji di zaman sebelum hak asasi manusia. Coba bayangkan anak-anak kecil kita nggak berani lewat itu tembok kota, lu jangan main-main. Itu anak-anak pasti lewat situ kalau mau sekolah. Kalau saya hidup di zaman itu, anak-anak saya akan boloskan. Nah bagaimana dia lihat mayat gitu, apa nggak trauma? Dia mau menciptakan trauma tidak tanggung-tanggung kepada penduduk, tapi sampai kepada keturunan demi keturunan. The trauma that you don't deal today, trauma yang tidak Anda selesaikan hari ini akan Anda wariskan ke anak cucumu. Kalau saya jadi orang tua zaman itu, saya tutup mata anak-anak saya. Ayo nak, tak antar ke sekolah, tutup mata, jangan lihat. Tutup mata. Tapi justru orang Filistin mau semua orang Yahudi melihatnya. Setan bekerja lewat trauma. And Satan loves to humiliate the saints. Dan setan suka untuk mempermalukan kita. Tahukah, ketika sesuatu terjadi, kalau kita melihat seorang Kristen misalnya jatuh dalam dosa, apalagi hamba Tuhan, kita doakan. Jangan happy about it. Jangan masuk di dalam golongan setan yang turut mempermalukan. Saya ngomong gini, karena di antara kita di Gereja Mawar Shalom Tercinta, tidak ada kejatuhan. Saya tidak mau, saya menolak berkata belum ada kejatuhan. Tidak ada, katakan tidak ada. By God's grace, oleh kasih karunia Allah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Namun saya di tempat ini menyampaikan sebuah pesan dari Roh Kudus. Karena saya merasa dalam spirit saya masih ada orang-orang yang menyimpan roh kecewa. Baik kecewa sama, jangan kecewa sama orang Kristen. Anda Kristen atau bukan. Jangan kecewa sama hamba-hamba Tuhan. Saya ngomong gini, kalau dari sisi kita yang mengecewakan, nah lain cerita, itu namanya pembelaan. Tapi karena kita tidak mengecewakan, saya berhak untuk berkata demikian. Jangan kecewa sama hamba Tuhan. Kita semua punya bagian itu. Saya juga pernah dikecewakan hamba-hamba Tuhan berkali-kali, sungguhan. Tapi itu justru memotivasi saya hari ini untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang tidak mengecewakan orang lain atau jadi batu sandungan. Orang itu kalau dilecehkan itu cuma bisa jadi salah satu dari dua. Dia punya victim mentality atau mentalitas korban setelah dia dilecehkan misalnya secara seksualitas, nanti dia lecehkan anak kecil juga secara seksual. Atau dia justru bisa menjadi psikiatris mereka nanti. Dia bisa menjadi konselor yang terbaik. Karena dia merasakan sendiri apa yang terjadi. Kita pilihlah. Orang yang kecewa pasti jadi korban. Korban itu pasti jadi seorang predator. Seorang yang bermental korban. Dia tidak bisa menjadi bagian solusi. Dia adalah bagian problema. Tapi kalau kita bisa deal, betul-betul menyelesaikan semua trauma, kekecewaan kita, maka kita akan bisa menjadi solusi buat sesama. Jangan kecewa sama gereja. Never do that. Pengalaman saya dulu pertama kali ikut Yesus tahun 92 itu adalah adik saya dipukul oleh worship leader dan youth pastor kami di Vancouver. Coba bayangin, saya baru bertobat tahun 92, yang tahu cerita hidup saya dulu itu agak sedikit kayak film kungfu. Suka berkelahi. Kadang-kadang ada beberapa orang-orang yang dekat dengan saya di sini, beberapa pemimpin tanya, wah, Pastor Ko Philip, mau nggak sekali-kali ngadakan bukan tour ke Holy Land, tapi tour before 30. Maksudnya apa? Tour before you repent. Ajak kami ke Singapura, tunjukkan lokasi-lokasi di mana dikau berkelahi dulu. Tega-teganya, super tega ini. Pendetanya suruh mengenang masa lalu. Tapi kalau saya ceritakan satu-satu, saya tahu kok. Saya berkelahi sama siapa di Balestier Road, gara-gara cuman liatin adik saya,
Lalu keluar kata-kata hujatan terhadap mama. Semua orang yang berbahasa Chinese tahu itu. Saya berkelahi habis-habisan di Balestier Road itu. Saya berkelahi habis-habisan. Cuman gara-gara ada orang sumpahi keluarga kami. Itu aja. Lah saya bertobat di gereja kok gak ada bedanya. Adik saya dipukul di dalam pertemuan musik gereja. Makanya musisi kita ini baik-baik, lucu-lucu, coba lihat. Kayak begini loh, gak mana bisa mukul ini. Kamu tambah berapa kilo baru berapa hari di sini? Luar biasa ternyata ya. Di Israel malah kita bertambah, puji Tuhan. Saya pernah dikecewakan. My first months, bulan-bulan pertama saya kenal Tuhan. Youth pastorku pukul adikku di dalam gereja karena cekcok soal latihan musik. Yang juga worship pastor. I got my share, my friend. Waktu saya di Singapura, saya dilecehkan secara seksual. Tapi tidak terjadi apa-apa, nggak usah aneh-aneh. Oleh seorang majelis gereja yang adalah tutor atau guru les saya. Laki-laki. 40 kami jatuh korban. Di dalam kos-kosan itu. Tidak ada yang buka mulut. Majelis pernah saya. Pendeta pernah. Gereja pernah. Tapi seumur hidupku saya hanya punya 2 gereja. Saya pindah gereja karena terlalu jauh kalau saya ke situ. Gereja saya pertama di Kanada. Nah, masa saya setiap weekend pergi ke Kanada kan gak lucu. Gereja kedua saya namanya Mawar Sharon dan sampai hari ini puluhan tahun kemudian tetap Mawar Sharon. Jangan kecewa sama gereja. Selesaikan tuh. Dan kalau ada hamba Tuhan jatuh, sekalipun kalau dia adalah hamba Tuhan yang jahat, yang memusuhimu, seperti Saul memusuhi Daud, itu Daud luar biasa. Itu ada orang yang aji mumpung, di mana-mana selalu akan ada social climber, selalu akan ada orang-orang pemanjat sosial, atau gold digger, atau orang-orang yang penggali emas itu selalu ada. Itu ada 2 orang bawa penggalan kepalanya, Saul dan anaknya. Bawa ke Daud, dikiranya Daud akan happy. Ini loh musuhmu, aku penggal. Padahal yang penggal bukan dia, yang Saul itu bunuh diri, gak perlu dibantu kok, dia bunuh diri sendiri. Tapi dia berkata, ini aku. Dikiranya kan dapat upah atau pahala. Dikiranya Daud itu raja seperti orang dunia. Salah, sorry ya. We Christian, we true Christians, orang Kristen yang benar, tidak hidup dengan standar dunia, tidak hidup dengan prinsip yang sama. Makanya orang-orang dunia kadang-kadang yang tidak benar-benar kenal Tuhan, sekalipun pernah ke gereja atau beragama, kalau lihat kita itu agak aneh. Kenapa sih kalau muji Tuhan itu sampai lompat-lompat? Ya karena lompat lah, kayak misalkan kalau tiba-tiba Anda dapat 10 miliar, ya pasti lompat, gitu. Apalagi kalau bermasalah keuangannya. Kita ini orang bermasalah, berdosa, tiba-tiba ketemu Tuhan, apa nggak lompat? Kalau nggak percaya, coba lihat yang listrik, jangan dicoba ya. Saya mau semua 1000 sekian orang ini pulang ke Indonesia, sehat walafiat, kalau bisa bertambah. Tapi kalau di luar ada listrik yang tulisannya voltase tinggi, apalagi dipagari, jangan sekali-kali dipegang. Anda pasti akan lompat. Lalu habis itu langsung lonjakannya ke sorga. Dibaptis dulu sebelum pegang itu. Nanti setelah ini siang ini. Mana ada orang pegang yang maha kuasa langsung diem aja. Mawar Sharon beda. Ini bukanlah satu kaum kelompok sekte aneh, bukan. Pelajaran kami, pengajaran kami semua Alkitabiah. Pendetanya pun hanya hamba. Nanti suatu hari kami mati kalau Tuhan belum datang, nanti diganti. Orang lain akan melanjutkan. Kita tuh bukan lakonnya. Lakon di sini tuh Yesus. Apa-apa Yesus, hanya Yesus, kita ini semua bersembunyi di balik salibnya. Tapi karena kita percaya Yesus itu sungguhan. 2013 saya khotbah di teritori Palestina, yaitu di Bethlehem. Beberapa orang di sini yang tour guide-nya juga ada di situ. Saya beritahu di sana, ini tempat turisme kan. Hey you, di tempat-tempat di marketplace-nya di situ, di tempat alun-alun kota. Saya panggil itu orang-orang di sana. Ayo datang sini. Ini Bethlehem tempat turisme, tapi saya beritahu yang lahir di sini itu masih hidup, nggak percaya. Situ yang sakit, sini disembuhkan. Itu jari mati, goyang lagi, sembuh. Orang buta. Waktu dia saya uji, saya tes kan. Saya tes, dia bisa melihat nggak? Itu teriakan mereka. Saya tanya sama penterjemah, dia ngomong apa? Dia bilang, aku kenal dia. Orang itu dari desaku atau dari kampungku. Atau dia my cousin, atau dia sepupuku. Nggak bisa lagi, karena di sini, di Timur Tengah itu komunitas sangat kental sekali. Sembuh nggak bisa dipalsu. Orang itu memang buta satu, tiba-tiba bisa melihat. Itu nggak perlu lagi verifikasi ke dokter, sekampung tahu. Makanya cerita di Alkitab itu kan begitu.
Orang ini bin siapa, anak siapa. Ini disembuhkan oleh Yesus, Bartolomeus yang buta itu dan siapa. Mereka saling hafal, saling kenal. Lain di Amerika individualistis seperti di Eropa. Di Timur Tengah itu ada sedikit seperti Asia, malah komunitasnya jalan. Mereka tahu, sembuh di sana, ada yang teriak-teriak. Tadinya waktu saya khotbah, mereka teriak-teriak, tapi teriak-teriak ganggu. Let me tell you something. Our God is alive. If this is a religion, I will be the first one to check out. Kalau ini adalah agama, sekedar agama atau liturgi. Siapa sih nggak bisa liturgi? Kalau saya mau main liturgi bisa. Kalau saya mau pakai atribut-atribut tertentu agamawi, saya juga mampu. Saya tidak menyindir apa-apa, siapa-siapa. Tapi kalau saya mau main game itu, saya bisa pula. Menurut saya. No. We are not worshiping a religion. We are worshiping a person. And he is so alive, dia masih hidup dan dia tetap hidup, dia hidup selama-lamanya. He is here. Voltasenya tinggi. Kadang-kadang orang duniawi gak bisa mengerti kenapa kalau kita itu berdoa, kita nangis. Nangis itu bukan karena cengeng. Bener. Ada orang yang memang cengeng kan, cantengan sedikit langsung udah nangis. Saya bukan tipe orang cengeng. Nama baptis saya, bahasa Chinese, Wang Fei Hong. Saya nggak cengeng, tapi kalau di hadirat Tuhan langsung leleh saya. Saya leleh. Karena saya tahu diri. Sometimes people don't understand the code by which we live. Kode-kode prinsip kita itu orang nggak ngerti. Kenapa ya? Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Bodoh sekali orang itu. Tapi anehnya, yang nampar tambah parah. Kita yang kasih pipi, tambah diberkati. Orang kaget kok bisa gini. Ini orang dalam kekurangan tapi memberi. Bahkan di gereja kita, kapan saya pernah minta for money? Kapan coba? Nggak pernah. We live by faith. Nggak pernah sekalipun saya buka mulut saya asking for money. Never. You can testify that. Kok bisa ya? Orang lain semua proposal kanan kiri, begging, mohon-mohon, atau bahkan kalau perlu, cheat people of their money. Memanipulasi. We just stand believing. Dan Tuhan pasti akan membelah laut merah. Orang-orang dunia nggak ngerti. Mau jadi gagah perkasa, kita harus jadi beda dulu. Nggak usah jadi hebat. Jadi beda. Bedanya jangan beda aneh. Kalau kita mau beda aneh juga bisa loh. Jalannya setengah ngawang gitu ya. Gitu ya. Bisa. Tapi bedanya bukan beda aneh. Bedanya berfondasi, berlandasan. Berlandasan apa? Firman. Firman. Ya, amin. Ini lalat jatuh cinta sama saya. Dia tahu saya paling benci dia. Dia justru cium pipi kanan kiri saya. Saya benci, saya kasih pipi. Hati-hati siapa yang kau benci, kau harus kasih pipi. Lalat pun jadi pesan Tuhan. Haleluya, amin. I'm not in a religion by the way, I'm in a relationship. Kalau ada setan atau godaan dunia mencoba menyunting saya atau mencoba meminang saya, if the world tries to engage me to take me as their fiancé, saya akan kata, no, I'm taken. Sorry, I'm in a relationship. Saya sudah punya satu hubungan. I'm in a relationship with a living Christ. Aku dalam sebuah hubungan dengan Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oh, haleluya, puji Tuhan. Harus hidup beda. Termasuk seperti Daud. Kamu lapar. Termasuk seperti Daud ketika dia disikat sama Saul. Pada waktu itu semua orang yang membawa kepala Saul itu mengira mereka dapat upah. Daud malah memancung kepala mereka. Daud berkata, kamu kira aku akan kamsyah? No one touch God's anointed. Kalau Saul bukan siapa-siapa, gak jahat sama dia, bisalah dia berteori belaka. Tapi Saul tuh jahat. Daud tuh dianggap sebagai buronan. Salah apa Daud itu mau dibunuh? Tapi Daud berkata, no, I don't live by your standard. Aku gak hidup dengan standarmu. I'm not the same as you are. Aku gak sama dengan kamu. I live, aku hidup dengan standar yang lebih tinggi. And not religi, bukan agamawi. Aku hidup menurut Taurat Allah. Tidak, kamu, Algojo, panggillah si Benaya, panggillah semua tentaranya. Penggal dia, eksekusi, hukum dia. Ketika semua orang di dunia ini
mereka put a bet on you, atau mereka berani taruhan, orang ini diginikan, pasti dia balas. Anda mengejutkan, Anda memberkati yang mengutuki. Semua orang dunia berkata, kau bodoh. Tapi mereka yang kanker mati. Anda terus, karena hatimu sukacita, awet muda, dan diberkati oleh Tuhan dengan kehidupan. Jangan simpan senjata setan, buang semua traumamu. Di Israel ini, apa yang holding your potential back, yang menahan potensimu, tolong dibuang ya nanti. Sebentar dari sini saya akan ajak Anda ke Sungai Yordan. Nanti waktu kami celupkan, tinggalkan ya. Kalau nggak ditinggalkan nanti dicelupkan masuk, nggak kami keluarkan. Supaya ketemu Tuhan, beres langsung. I love you. Saya tunjukkan ya orang Yabes Gilead. Gak apa-apa ya, gak panas-panas sedikit ya. Tolong katakan kanan kirinya vitamin D. Ayat 11, ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin pada Saul. Listen to this. Penduduk Yabes Gilead, katakan Yabes Gilead. Saya juga nggak tahu itu siapa apa, tapi itu sekelompok orang atau satu suku. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, mereka berjalan terus semalam-malaman. Lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Bet-Sean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Saya kasih sedikit cerita tentang Yabes Gilead. Ketika mereka dengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, mereka marah secara ilahi. Jangan emosi jadi orang, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran, kata firman. Tetapi kita boleh mengalami marah ilahi yang tidak kita ekspresikan. Di dalam hati ada perasaan tidak terima. Ketika orang Yabes Gilead seperti Daud, mendengarkan Saul digitukan. Ini kan lebih dari trauma, ini namanya mempermalukan. Mati ya sudah matilah, prisoner of war atau tentara tahanan perang tidak boleh disiksa. Tapi Saul digitukan. Ini namanya bukan hanya orang itu berbuat dosa, tapi kalau kita jatuh dalam dosa itu nanti ya, setan akan jadikan kita bulan-bulanan. Nanti yang masuk neraka bukan hanya kita. Yang masuk neraka adalah orang-orang yang tersandung karena kita. Makanya itu pendeta tidak boleh jatuh. Gereja nggak boleh salah. Nggak boleh salah pun, kalau kita disalahi pun kita harus sebenar-benarnya. Sebisa-bisanya menjaga kebenaran itu. Nggak boleh. Kenapa? Karena setan itu di dalam bisnis, setelah membunuh, dia itu akan menelanjangi. Harus hati-hati. Saya minta di sini agar Anda mendoakan. Kita hari ini ada 120 gereja sudah, masih ada 880. Masih ada 180 lagi sampai 2030. 120 ini adalah tugas yang sudah sangat besar sekali untuk mendoakan. Let's pray, you must pray for your church pastor. Anda harus mendoakan untuk hamba-hamba Tuhan. Jadi pendeta itu tidak gampang. Sungguhan. Anda harus doakan hamba-hamba Tuhan. Gembala-gembala lokal Anda, gembala regionalnya atau gubernur-gubernurnya, bukan hanya wali kotanya. Doakan mereka, doakan kami, doakan saya juga. Saya bukan Superman, saya Philip Man. Saya nggak bisa tanpa doa Anda. Please pray for us. Paulus pun minta didoakan. Pendeta tidak boleh jatuh. Gereja tidak boleh salah. Karena kalau itu terjadi, penduduk Yabes tahu konsekuensinya. Saul ditelanjangi. Tapi ketika mereka dengar itu, hamba Tuhan jatuh, mereka nangis. Ketika kita mendengarkan seorang Kristen bermasalah atau anak Tuhan jatuh dalam dosa, apalagi kalau ada pendeta yang gimana, atau gereja, kita tidak boleh tertawa. Penduduk Yabes Gilead itu mendengar apa yang terjadi dengan Saul. Di 1 Samuel 11, nggak usah dibuka. Saul menyelamatkan Yabes. Yabes itu diancam oleh tentara musuh. Singkat cerita, Saul hadapi mereka. Waktu Saul masih waras, ketika Saul belum jatuh dalam dosa, sebelum Saul kesetanan. Saul itu dulu orang baik. Dan pada waktu Yabes dibantu, hari ini Saul mati, Yabes nggak lupa. Ingatlah, jadi orang Kristen tidak boleh lupa jasa orang lain. Baik itu jasa rohani atau apa, siapa yang pernah berbuat baik kepadamu, baik mereka Kristen atau bukan, don't forget them. Salah satu DNA Kristiani yang sekarang dilakukan, sekarang sudah diabaikan. Banyak kan hanya berbicara tentang sorga, jangan lupa bagaimana kita hidup di dunia ini, mewakili kerajaan sorga.
People who have helped you, orang-orang yang pernah membantumu, jangan lupakan mereka. Jangan lupakan hamba-hamba Tuhan yang memberimu makan firman. Jangan lupakan mereka. Jangan lupakan pendoa-pendoa, rekan-rekan teman-teman CG-mu yang selalu mendoakanmu. Saya tidak bisa mendoakan setiap Anda. Anda didoakan oleh gereja terdekat, yaitu gereja selmu. Jangan lupa CGL-mu. Jangan lupa. Nanti suatu hari kalau Anda lebih bisa berkhotbah dari mereka, janganlah pandang rendah. Ingatlah, Yabes Gilead itu orang gagah perkasa. Karena hati mereka nggak pernah lupa jasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka dengar itu, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul. Luar biasa, mereka jalan semalam-malaman. Malam masih jalan, ini yang saya sebut advancing in the dark. Sometimes God wants us, kadang-kadang Tuhan ingin kita untuk sengaja maju dalam Tuhan ketika hati kita penuh dengan kegelapan. Jangan penuh dengan kuasa kegelapan ya. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan everything tidak clear dalam hidup kita. Pernahkah kita masuk dalam season atau di dalam sebuah musim ketika everything becomes uncertain again? Semuanya tidak pasti. That's when you need to hold on to God who is certain. Itulah waktunya kita harus bertahan dan memegang erat-erat pada Tuhan. Orang Yabes Gilead ketika mereka bingung, bukankah Saul diurapi? Karena mereka nggak ikut semua episodenya. Mereka setelah ditolong sama Saul, mereka kembali ke kehidupan normal. Lalu Saul gimana murtadnya mereka mungkin nggak lihat. Lalu tiba-tiba mati begitu aja, ditelanjangi, dipancung, dipaku. Mereka bingung. Sementara suku-suku lain ketakutan, mereka mengambil keputusan melalui episode ini, kami tetap akan maju. Kaum Yabes Gilead akan tetap maju. Mereka maju semalam-malaman. Ada dua tipe orang di dalam dunia ini. Ketika mereka mengalami pencobaan, mereka quit. Tapi ada orang ketika diterpa sama badai, ototnya tambah besar. I think GMS seperti itu, so far. We will continue to grow. So long the Lord allows and permits us to grow, kita akan terus growing. Dan kita tidak grow smoothly. Siapa bilang kita itu bertumbuh secara mulus? Kita itu pertumbuhannya lewat berbagai goncangan. Pertahankan spirit seperti itu para hamba-hamba Tuhan dan pada jemaatnya. Semalam-malaman kalau ada terang, ada lampu minyak, apalagi lampu listrik lebih baik. Nggak ada pun sentolop atau senter jadi, nggak ada pun lilin, nggak ada pun nggak apa-apa. Ayo kita gandeng tangan, meraba-raba kiri, karena nggak tahu di mana jalan. Pokoknya dalam gelap pun saya, coba ya semua tutup mata sebentar. Anda bisa bedain nggak maju dan mundur kalau matanya nggak lihat apa-apa? Bisa dibuka matanya. Saya juga bisa nih, saya tutup mata sungguhan ya. Ini maju, ini mundur, betul? Beritahu saya kalau saya salah. Nah, saya dalam gelap pun, saya tetap milih untuk maju. Sekalipun saya mungkin majunya itu miring ke kiri, nabrak tembok nanti, atau kesenggol apa, atau saya terbentur batu, saya tetap maju. Saya mendingan babak belur tapi maju, daripada diam di tempat jadi mangsa. Atau lagi mundur ke belakang, lari ke Mesir buat apa. Remember, ini pesan gembala. Apapun terjadi, walaupun 1.000 orang rebah di sebelah kananmu, 10.000 di sebelah kiri. Dulu waktu saya mau jadi pendeta, orang-orang berkata, pasti, pendeta begini. Saya bilang, pasti. Kalau Tuhan panggil saya, nggak semua orang jadi pendeta, maju. There's only one way to go. Apapun terjadi di hidupmu, maju dalam Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Terakhir, mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Mereka ambil tulang-tulang lalu menguburkan, luar biasa, nggak berani loh mereka itu. Diambil dari setan lah ceritanya. Tulang-tulang itu dikuburkan secara decent atau secara sopan. Dikuburkan. Sesudah itu sampai Daud itu kagum di 2 Samuel pasal 2 nggak usah dibuka juga. Daud berkata gini, kalian orang-orang Yabes, aku akan memberimu upah. I will reward you. You've been good to your old master. Kamu sudah begitu setia kepada Tuanmu yang lama. Tuanmu telah mati. Hari ini aku diurapi menjadi raja, kata Daud di Hebron. I will take care of you. Luar biasa. Mereka jadi orang yang berguna. Orang yang berguna itu orang yang maju. Kekristenan yang stagnan itu, sorry to say, not the Christianity at all. Bukan. Kekristenan itu on the way. Jadi if you're not going anywhere, kalau Anda dan saya compare, bayangkan, jangan nilai orang lain ya. Coba bayangkan you tahun ini dan tahun lalu, maju nggak? Kalau nggak maju, tetap di tempat itu sudah mundur luar biasa. Namanya inflasi rohani. Kalau uangmu dari dulu 100 juta, 20 tahun lalu 100 juta bisa beli apa? Sekarang bisa beli apa 100 juta? Coba bayangkan. Saya masih ingat ke sekolah dulu bawa uang 500 perak. Saya sudah
Jia kanan kiri. Ayo beli sirup, ayo beli roti. Wah jadi big boss di sekolah. 500 rupiah sekarang parkir aja nggak bisa. Kalau kerohanianmu 20 tahun lalu sama dengan hari ini, sorry to say, you have regressed. Kalau bulan lalu kekristenanmu atau tahun lalu Anda pelayanan, tahun ini nggak buat keputusan datang ke Israel bukan jalan-jalan. Datang ke Israel sini bangun mesbah dan berkata, Lord, I want to be like before, aku mau seperti dulu dan aku mau lebih dari itu. Aku hari ini belajar Pastor Philip langsung kasih saya. Di kebaktian pertama langsung disikat habis-habisan. Saya harus buang semua trauma saya harus sembelih daging saya di atas mesbah. Aku mau maju. Sakit memang, nggak menentu. Apakah nanti kalau aku maju, aku akan dikecewakan lagi? Apakah kalau aku percaya nanti aku akan dikecewakan? Apabila nanti aku pelayanan lagi, nanti terjadi apa nggak tahu. Bodoh amat. Sorry ya, bodoh amat. Mau maju gimana kebentur sebelah kiri, kegores tembok. Atau kena lembah kekelaman. Saya cuma punya satu jalan, dua sebenarnya. Saya hanya punya satu jalan sebagai orang Kristen di dalam Kristus. Yesus dikatakan, dia adalah jalan. Dia adalah kebenaran, jalan dan kehidupan. Jalannya Yesus cuma satu. Mundur itu bukan Yesus. Lari itu bukan Yesus. GMS run itu bukan run from problems. Satu jalan. Saya beritahu alamat Yesus. Dia disebut, akulah jalan. Saya beritahu, jalannya cuma satu atau dua. Ke depan, ke atas. Udah itu ada. Welcome to the kingdom of God. There's no other way. There's only one way. Forward, maju ke depan. Maju lagi. Tahun ini Anda harus pesat, kalau nggak gitu percuma datang ke Israel hari ini. Kalau kita datang ke Israel, kita harus pesat maju. Berapa orang, 99% dari jemaat kita, puluhan ribu nggak bisa ke sini. Anda ada di sini. Jangan kecewakan. Amin. Tapi aku kan masih baru. Ya yang baru, bayangin kasih karuniamu. Yang baru bisa di sini, yang lama dari dulu menanti nggak bisa-bisa. Yang terdahulu menjadi terkemudian menjadi terdahulu. Ayo maju. Pulang dari sini, tunjukkan kemajuanmu. Potrek-potrek biasa aja, mau foto-foto, itu nanti toh nggak dilihat. Saya ngomong gini bukan berarti saya nggak mau foto sama Anda, bukan. Mau, tapi itu nggak akan dilihat. Orang akan melihat kemajuanmu. Orang nggak akan melihat fotomu. Siapa di sini yang menikah lalu setiap hari buka-buka foto albumnya? Saya nggak mau, dulu model saya kayak Aaron Kwok gitu, waduh jelek sekali. Sekarang jauh lebih ganteng. Karena istri saya rawat saya, luar biasa. Foto itu nggak terlalu berguna. Foto hanya memori. Buah itu yang bisa dikecap. Buah itu yang bisa dirasa. People can feel it. Wow, you're different bro. Yes, what's so different about me? I don't know you're different, you're shining. Kamu bersinar. Kenapa? Apa terjadi? Aku nggak ngapa-ngapain kok. Iya, kamu beda aja. Itu maju dalam kegelapan. Saya kok merasa dalam spirit saya ada orang-orang yang masih di dalam kegelapannya. Saya kalau nggak bisa berhasil, kami nggak bisa berhasil usir kegelapanmu di sesi 1. Kita tenggelam di sungai Yordan. Lalu besok pemberkatan nikah juga percuma. Mau di Hebrew University, whatever university, useless. I want you to let your flesh die here with Saul. Amin. Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon Tarmariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Saya nggak ngerti kenapa orang-orang Yahudi ini berpuasa, tetapi yang pasti mereka nggak berpuasa hanya untuk meratapi. Mereka berpuasa 7 hari, mungkin yang mereka puasakan adalah Tuhan berikan pembalasan sungguhan. Nanti di zaman Daud, balas dendam terjadi. Ini bukan balas dendam yang salah. Daud mengalahkan orang-orang Filistin yang membunuh Saul. Puasanya orang Yabes Gilead itu forward. Jangan puasa untuk sesuatu di belakang. Tuhan nggak perlu. Apa yang di belakang terima aja kenyataan. Orang yang puasa itu untuk mengubah sesuatu, Yesaya 58. Orang yang puasa itu mengubah masa depannya. Apa yang nggak bisa diusir demikian saja, jenis ini nggak bisa diusir kecuali doa dan puasa. Itu yang kita puasakan. Puasa itu bukan supaya kita masuk surga. Puasanya orang Kristen beda. Puasa itu bukan supaya kita bisa diterima oleh Tuhan kita. Bukan, kita sudah diterima, nggak usah puasa. Puasa itu karena peperangan rohani. Ada sesuatu yang harus terjadi di depan itu, yang nggak mungkin terjadi kecuali aku berserah penuh dan aku puasa. Aku mau puasa untuk masa depanku. Mereka berpuasa 7 hari, dijawab loh. 2 pasal kemudian, Daud dibangkitkan. Orang Yabes Gilead saya nggak tahu nanti nasibnya seperti apa. Mereka mungkin ikut dalam peperangan. Berikutnya, bangsa Israel beat the hell out of the Philistines. Di zamannya. Dan mereka puasa for the lost glory of Israel. 7 orang Yabes Gilead berdoa. Meskipun Saul bukan dari suku kami, tapi kami berdoa tegakkan kembali Israel Tuhan. Tuhan, satu-satunya jalan
untuk kita menang adalah melawan. Kalau daging ya, atau kedagingan. The best defense is always offense, spiritually speaking. Secara rohani, pertahanan kita yang paling kuat adalah menyerang. Kalau saya takut, cara terbaik adalah saya langsung berdoa minta keberanian dan langsung melangkah dengan iman. Bapak, Ibu, Saudara, mereka 7 hari puasa dan Tuhan jawab. 2 pasal kemudian, Daud diurapi. 3 poin sederhana, Anda bisa catat. Vitamin D-nya sudah hampir cukup kuotanya. Orang-orang gagah perkasa di Bet-Shean punya 3 sifat. 1, nggak ada di sini ya, jadi tolong dicatat sendiri. Mereka memilih untuk maju terus di tengah kegagalan manusia. Mereka bertekad bulat berarti ya. Mereka tidak kepahitan. Katakan tidak kepahitan. Dan mereka tidak terintimidasi dengan trauma. 1, orang-orang Yabes Gilead kenapa luar biasa? Karena mereka memilih untuk maju terus di tengah kegagalan manusia. Kalau semuanya smooth around you, maybe you're not tested. Waktu saya jadi pendeta, itu saat-saat banyak pendeta jatuh di kiri kanan saya, 1000, 10.000. Saya tahu saya pun bisa jatuh. Tapi saya memilih untuk maju, merem mata, kedip, 30 tahun berlalu. So far so good, God has been faithful. Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada alasan untuk Anda lari dari dunia bisnismu. Aku pernah gagal. So what? Everyone has failed. You fail? Get up. Forward. Anda sudah disumpah dengan satu jalan. Jalan itu namanya Yesus. Jalan itu maju. Memilih untuk maju di tengah kegagalan manusia termasuk kegagalanmu sendiri. 2, menghargai secara pribadi jasa hamba-hamba Allah. Yang saya maksud hamba-hamba Allah ini siapa saja, orang tua, whatever, semuanya lakukan apa yang benar. Jikalau orang tua Anda itu telah mendidik Anda dengan benar, jangan hanya dihormati seperti perintah Allah kelima, cintai, kagumi. Tapi kalau enggak, misalnya orang tuanya meninggalkannya, lalu selingkuh dengan orang lain dan sebagainya, tetap harus hormati. Meskipun Anda tidak bisa mengagumi atau meneladani. Tapi kita harus hargai. Orang itu selalu lihat donatnya, jangan lihat lubangnya. Selalu lihat jasa, jangan lihat jeleknya orang. Bisa kita begitu, kita akan luar biasa. Selalu lihat lebihnya. Nggak pernah lihat lubangnya. Orang yang lihat lubangnya terus akan masuk angin. Pernah nggak kalau kita lagi trip kemana gitu ya, wah kita cacat semuanya, nanti ya semua keapesan terjadi, kopernya ketinggalan. Tapi orang yang bersyukur terus, kok lu itu ada satu AI atau CC itu di antara tim kami itu selalu bersyukur, nggak apa-apa, tapi selalu di-upgrade. Tapi ada orang yang selalu lubangnya, ini kurang. Kemana-mana nggak hanya jadi berkat, tapi juga nggak diberkati. Bapak, Ibu, Saudara, hargai secara pribadi jasa orang lain. Mari kita jadi orang seperti itu, amin. Coba ngomong pada kanan kirinya, terima kasih sudah tidak mengganggu saya mendengar khotbah, Anda berjasa. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Jangankan vitamin D Anda, saya paling merasakan vitamin D. Vitamin D dan vitamin L ya, lalat. I love you so much. Saya ngomong I love you dari tadi nggak pernah diresponi. Ngomong I love you too gitu kayak. Ya. 3. Ini penting. Catat baik-baik. Kalau orang yang rohnya hidup akan tahu ini. Yang enggak, sorry, Anda harus telah pelan-pelan. Anda tahu tadi ya, tadi ada senjata-senjatanya Saul kan dilucuti, ditaruh di kuil Asitoret kan. Disinilah diperlukan GR iman. 3 dulu, tulis dulu. Mengklaim urapan yang tak bertuan demi kerajaan Allah. Wow, panas ini. Mengklaim urapan yang tak bertuan demi kerajaan Allah. Saya pernah bicara sama seorang pengusaha. Bagi Tuhan itu mudah untuk mengangkat raja dan menurunkan raja. Ketika dia bukan apa-apa, saya berkata, tahu nggak? Ada pernah anak Tuhan di bidangmu begini suksesnya, tapi dia berubah rupa. Dia berubah warna. Saya cuma merasa, maukah kaki Diannya dipindah ke kamu? Emangnya lu siapa gitu kan, bisa pindah-pindah kaki Dian? Kami hamba Tuhan by the way. Elia itu bisa menghentikan awan. Menghentikan. Kalau ke hati kami tidak ada kepentingan, kadang-kadang Tuhan memberikan otoritas apa yang kami lepas akan terlepas, apa yang kami ikat akan terikat. Saya bilang sama dia, how about you receive them? You receive the pattern. Terima petonnya. Terima estafetnya. Saya tidak ngomong apa. Tak lama kemudian, ya jangan terjadi. Yang kayak gini-gini itu membuat saya shock juga. Orang tersebut meninggal. Orang ini dibangkitkan Tuhan.
Kami hamba-hamba Tuhan itu tidak maha kuasa, tapi kami diberikan cuilan-cuilan kuasa kepada orang-orang yang kami temui, termasuk janda Sarfat. Sometimes we can pick something from the tree of God in heaven and give to somebody by will. Makanya itu hamba Tuhan tidak boleh salah hatinya. Salah hatinya berabe nanti seperti Saul menyalahgunakan kuasa. You see, ada bidang-bidang tertentu dahulu dihuni oleh seseorang. Apalagi kalau itu orang fasik, orang yang membenci Tuhan, dan yang mempromosikan hal-hal yang tidak-tidak. Oh, kita berdoa talenta itu dipindahkan. Tahukah ada jubah-jubah urapan yang tidak terklaim di dalam bidangmu itu? Termasuk para hamba-hamba Tuhan. Saya dengan ini selesai ya, saya kasih cerita. Ada banyak hamba-hamba Tuhan karena saya seorang pendeta, jadi saya mempelajari revivalist atau pengkhotbah pemberita Injil. Saya cerita dulu ada beberapa hamba Tuhan pada waktu saya pertama kali mau jadi pendeta, saya belajar beberapa hamba Tuhan punya kehidupan. Dan waktu saya melihat hamba-hamba Tuhan ini bagaimana dipakai Tuhan, dan bagaimana ending hidup mereka, hati saya merasa mengenaskan. Tapi saya juga berharap karena anak-anak Tuhan harus selalu hopeful, harus selalu berharap, tidak boleh putus asa. William Branham, seorang nabi Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Tapi dia salah jalan. William Branham itu salah dalam pengajaran. Ngawur pengajarannya. Dan semua kuasa yang Tuhan berikan kepada dia, kenapa saya sekarang singgung tentang pendeta hamba Tuhan? Karena pendeta hamba Tuhan itu adalah jam dindingnya Tuhan dalam kehidupan umat. Cara Tuhan memperlakukan dan dealing atau berurusan beracara dengan seorang hambanya itu akan menunjukkan bagaimana cara Tuhan akan beracara dengan umatnya. Karena dia adalah imam. William Branham salah satu revivalist itu luar biasa. Dipakai Tuhan, nubuatannya. Ini orang ajaib. Aduh, andai kata aku punya secuil aja urapannya. Jubah itu bukan jubahku. Ngawur pengajarannya. Salah gak keruan. Semua kebaikan yang dia lakukan seolah percuma karena ujungnya dia banyak menyesatkan. Christmas Eve tanggal 24 Desember 1965 terjadi kecelakaan di Amerika. Di dalamnya William Branham, istrinya dan anaknya sama-sama parah. Yang parah, William Branham tidak terlalu parah. Dia juga terluka. Tapi dalam crash itu drinking driving, orang mabuk tabrak mobilnya. Lihat ya, saya nggak berkata Tuhan bunuh dia, Tuhan tidak. Tapi ketika kita itu mulai ngawur jalan, Tuhan akan kasih kesempatan seperti Saul, mungkin 13 tahun kemudian masih menang perang, tapi akhirnya dia dipancung. Pendeta pun tidak hidup di atas hukum. Hukum Allah, hukum kasih terutama. Hukum Allah. Kita itu di bawahnya, tapi kalau kita bermain-main dengan kasih karunia, lama-lama masa anugerah selesai buat kita. Saya khotbah gini tuh ketakutan. Karena saya tidak bisa khotbah sesuai kehendak saya. Kalau saya menyesatkan orang, saya akan dipancung oleh Tuhan. Nggak langsung mungkin. William Branham itu ngawur. Tabrakan, akhirnya si istrinya mati saya rasa itu kalau menurut dari cerita itu. Anaknya juga parah. Lalu dia tanya dalam kondisi dia terluka. How is mom? Dia tanya, bagaimana mama? Ceritanya kayak Simpson. How's mother? Anaknya gak bisa jawab. Place my hand on mother. Taruh tangannya di mamanya. Istrinya hidup, dia mati. Saya dengar ini saya nangis waktu saya pertama belajar. Karena saya dulu sekolah Alkitab, saya harus belajar juga tentang history gereja dan hamba Tuhan termasuk yang modern. Saya berkata, Tuhan dia matinya tidak ending well. Itu dia punya baju urapan itu bergelantungan. Siapa nabi berikutnya akan diangkat oleh Tuhan? Matinya kayak gitu, tetapi masih ada kemuliaan kayak Simpson kan. Itu istrinya udah mati, dia gak parah, taruh di situ switch nyawa. Hamba Tuhan terakhir masih ada glorinya. Lebih jadul lagi, lebih kuno lagi, 1907. Meninggal seorang hamba Tuhan bernama Alexander Dowie. Dia hidup dari 1800 lebih. Dialah yang menubuatkan suatu hari Injil akan diberitakan simultaneously, sekaligus langsung di living room atau di ruang tamu. Dia belum tahu apa itu televisi. Ini 1800 sekian. 1907 dia mati, salah jalan. Dia jatuh. Dia bukannya membangun gereja, dia bangun satu real estate. Pendeta ngapain bangun real estate? Real estate-mu bukan ini, dia bangun yang namanya City of Zion di Amerika. City of Zion itu adalah dia mau semuanya itu inklusif, one stop gitu loh, semuanya. Tapi bukan urapannya, jangan coba-coba lah. Pendeta gak usah coba-coba jadi businessman. Sini sih pendetanya. Businessman jangan coba-coba jadi pendeta. Jangan coba deh, percayalah nanti kusta. Nanti kusta, ada banyak cerita di Alkitab. Perjanjian lama seperti itu raja mencoba jadi imam. Mati deh kalau nggak diurapi kecuali Daud.
Si William, siapa tadi, Alexander Dowie, ini orang luar biasa. Dia pernah membawa ke satu ladang misi zaman itu ya, belum ada pesawat segalanya itu, 2.000 orang mission trip, kita kalah 1.500. Dan urapannya, di rumahnya itu tidak dihiasi dengan sofa-sofa indah, perabotan. Rumahnya itu dihiasi ini kruk, alat pendengaran orang, ini patchnya orang buta, yang seperti bajak laut itu dihiasi temboknya. Saya nggak kerasan tinggal di rumah itu pasti. Karena semua itu pajangan-pajangan adalah bekas-bekas tanda-tanda cacat orang. Itu rumahnya penuh dengan dekorasi. Salah jalan, bangun real estate. Dia kumpulkan semua anak-anak Tuhan. Dia bilang di sini rumah sakitnya, di sini semuanya sudah nggak perlu keluar. Loh Tuhan berkata kita ini harus jadi garam dunia kok malah justru disebar. Aku utus kamu ke tengah serigala kok malah dia buat sorga domba. Gereja itu kan kita ketemu di gereja, tapi nanti kan kita hidup sehari-hari di dunia. Dia mau sehari-harinya pun semuanya. Dan Tuhan tidak berkenan, peringatkan dia sekali 2 kali 1907. Dia mati dalam kondisi bangkrut total. Science City dijual, dibeli oleh orang-orang fasik. Tapi Tuhan masih punya satu gaco lakon, tidak selesai di situ. Tuhan setia sama Alexander Dowie waktu dia masih waras. Ini orang luar biasa, mau dibunuh berkali-kali nggak bisa. Karena Tuhan peserta, ini orang menurut saya rasul. Harusnya dia itu bangun gereja-gereja. Harusnya dia bangun gereja. Waktu saya dengar Alexander Dowie ini, saya berkata, Lord allow us to build 1,000 churches. Nanti Tuhan akan angkat orang-orang yang di real estate, yang di arsiteknya, yang di sound engineer-nya, yang di volunteer-nya. Nanti biarin. Alexander Dowie meninggal dalam kondisi bangkrut, tapi Tuhan sisakan satu anak rohani. Anda coba Google lihat sendiri. John G. Lake. Itu orang luar biasa. Dia datang ke Science City, tetap ada urapan. Namanya orang diurapi, kerjakan yang salah juga diurapi. Tapi habis itu nanti urapan itu akan ngantem dia. Untuk urapan ngantem dia, siapa bisa lepaskan? Listen ya, John G. Lake datang dalam kondisi TBC, tuberkulosis. Udah mau mati itu orang. Di sana tidak ada peralatan, infus segala, nggak ada obat-obatan. Didoakan tok, sembuh total. John G. Lake itu luar biasa urapannya. Waktu saya baca gini, saya berkata, not only John G. Lake, Tuhan, Elisa mati tidak meninggalkan penerus, gajah aja meninggalkan gading. Izinkan kami mengklaim. Kalau saya pendeta sama pendeta, saya berkata, I want what Alexander Dowie had. Apa yang dia miliki. Ya Tuhan Yesus, pakailah kami Tuhan, untuk membangun gereja-gereja yang takut akan Allah, sehingga orang-orang tua mendapat mimpi, anak-anak muda mendapat penglihatan, anak-anak kecil bernubuat. Engkau akan pakai gereja Mawar Sharon dan seluruh jemaatnya. Mari kita semua bangkit berdiri. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory. Turn your eyes upon Jesus. I turn my eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of earth, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and praise. Turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory. Turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face.
will grow strangely dim in the light of His glory. And the things of earth will grow strangely dim. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Letakkan tangan di dada, Bapak Ibu Saudara yang saya hormati. Kita nyanyikan versi Indonesianya begini. Ku cari Wajah-Mu. Sing with me. temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar suara-Mu. Ku dengar suara-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. sungguh indah, Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita cari wajah-Nya di Israel hari ini. Ku cari wajah-Mu, ku dengar Kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu. Dengar suaranya. Ku dengar suara-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Angkat tanganmu. Sungguh indah Kau Tuhan, Jesus, you're so beautiful. penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan. You are so beautiful, Jesus, and I love you. Penuh kasih dan sayang. Kau
setiap hati yang terluka. Balut hati yang terluka, Bapa. Indah Kau Tuhanku, Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang Yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Angkat tanganmu, just worship in the Holy Spirit. Hallelujah. Oh, beautiful Jesus. I see your beauty. I see only your beauty. Worship Jesus. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Yesus, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi jemaat yang hatinya pernah terluka. Balutlah sekarang, my beloved Jesus. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang
How beautiful you are, Jesus. Nyanyikan dengan lembut. Sungguh indah. Sungguh indah. Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan Bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. menara perlindungan. Kau sumber, kekuatan Kaulah kekuatan kami. bagi semua orang Yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat Penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kaulah sumber kekuatan kami. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang katakan dengan iman, sumber kekuatan. Sumber kekuatan, Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, haleluya. sumber kekuatan, Lagi sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. praise Jesus, haleluya, haleluya. Meteraikan firman ini Tuhan dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan, berkat atas umat-Mu sampai pertemuan berikutnya. Dalam nama Yesus, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Sebelum Anda duduk, katakan kanan kirinya, Jesus loves you.